Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal kiram wal karimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan muqarrarat barnamaji muhimmatil ilm, ayyana fununaha wa rasyaha mutunaha Shalih ibn Abdillah ibn Hamadin al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Amin. Ayyuhal ikhwah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita masih melanjutkan pembahasan Ta'zimul Ilmi, kitab yang pertama. Dan kita masih di prinsip yang ketiga, yaitu Jam'u himmatin nafsi alaihi. Kita masih di prinsip yang ketiga, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi. Kita masih melanjutkan di sini. Beliau mengatakan, fakun rajulan rijluhu ala thara thabitah. Jadilah engkau seorang laki-laki yang rijluhu ala thara thabitah, kakinya itu menancap di bumi. Wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqah, sementara himmahnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya. Jadilah seseorang yang meskipun dia ada di bumi, namun himmah, semangat, tekadnya dalam menuntut ilmu itu fauqa thuraya, di atas bintang, di atas bintang-bintang, di atas langit. Wala takun syabbal badani asyabal himmah, janganlah jadi seorang pemuda yang muda jasadnya, muda badannya, namun himmahnya lemah, tekadnya itu tua. Ya. Semangatnya dalam menuntut ilmu itu kayak orang sudah tua. Ya. Kenapa beliau mengatakan fa inna himmatas shadiqi la tashib? Karena sungguhnya himmahnya orang-orang yang jujur, himmahnya orang-orang yang jujur, tekadnya orang-orang yang jujur itu la tashib, tidak akan pernah menua. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bait syair dari Abul Wafa Ibnu Aqil, ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana Abul Wafa Ibnu Aqilin ahadu azkiya'il alami min fuqaha'i al-Hanabilah. Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang cendekiawan dunia, ya, dan salah satu fuqaha Hanabilah. Beliau merupakan cendekiawan dunia dari kalangan fuqaha Hanabilah. Beliau yunshid, beliau membacakan, menyenandungkan syair. Wa huwa fi tsamanin, padahal usia beliau itu 80 tahun. Usia 80 tahun, beliau menyenandungkan, menggubah syair yang akan kita bacakan. Beliau mengatakan, ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Ma syaba azmi, azamku, tekadku itu tidak akan menua, tidaklah menua. Wala hazmi, begitu pula tekadku, ya. Wala khuluqi, begitu pula akhlakku, ya. Jadi azamku, tekadku, hazmi,
ya tekad kesungguhanku dan akhlakku tidak akan pernah menua. Wala walai, begitu pula loyalitasku, wala dini, begitu pula agamaku, wala karami, begitu pula kedermawananku tidak akan pernah menua. Ya. Fa inna ma'tadha sya'ri ghaira sibghatihi. Ya. Akan tetapi yang berubah itu hanya rambut saja. Ya. Rambut saja yang sudah berubah, sudah mulai beruban. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasyaibu fis sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan tua di rambut itu bukanlah tua dari segi himmah. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan meskipun saya sudah tua seperti ini, tapi himmahku, semangatku, tekadku dalam menuntut ilmu itu tidak akan menua. Ya. Bagaimana cara mendapatkan seperti ini? Ya, membiasakan diri tatkala masih muda untuk semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tua, dia sudah terbiasa. Ya. Jangan engkau mengira orang yang tua kemudian dia semangat menuntut ilmu, ya, semangat belajar, dia sudah memahami din dengan baik, itu ketika mudanya itu berleha-leha, tidak. Tapi dari muda dia sudah semangat, dia sudah rajin, gitu. Ya. Akan tetapi apabila orang itu masih muda, dia berleha-leha, ya, dia malas-malas, kemudian dia mengatakan ya sudah, nanti kalau saya sudah tua, kalau sudah pensiun, sudah tidak bekerja, baru saya akan berhijrah, baru saya akan berubah, baru saya akan semangat belajar, baru saya akan rajin ibadah. Nah, ini nggak bisa. Betapa banyak orang yang ketika masih mudanya dia menceritakan kepada angan-angannya, ya, dia menceritakan kepada angan-angannya agar dia bisa nanti ketika masa tuanya dia rajin belajar, rajin ibadah. Begitu sudah tua, dia tidak mampu untuk melakukan ibadah, berat. Kenapa? Karena sudah terbiasa santai ketika masih masa mudanya. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya bila kita masih muda, maka hendaknya kita semangat dalam belajar, hendaknya semangat dalam menuntut ilmu, karena itu akan membentuk karakter kita nanti. Ya, bila kita terbiasa di masa muda dengan kebaikan dan kebaikan, maka nanti ketika sudah usia itu insya Allah sudah menjadi karakter kita. Dan biasanya orang itu akan memiliki karakter yang sudah paten, yang susah untuk berubah itu ketika usia 40 tahun, ya, 40 tahun. Makanya usia 40 tahun itu kan disebutkan dengan usia emas. Usia emas. Di situ apabila 40 tahun itu orang itu bagus, maka setelahnya juga insya Allah dia akan bagus, ya. Apabila karakternya itu adalah orang yang baik di usia 40 tahun, maka setelahnya itu juga akan baik, akan susah untuk berubah. Tapi kalau usia 40 tahun dia belum memiliki karakter yang baik, bahkan masih kekanak-kanakan, bahkan ya jauh ya dari agama, maka setelahnya juga akan susah untuk dekat kepada agama, ya. Meskipun tentunya ada orang-orang yang buruk kemudian ya nanti berubah di usia tuanya, ada, cuman itu kan nggak banyak. Makanya hendaknya kita ini dari masa muda itu ya berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk semangat dalam menuntut ilmu, ya. Oke lah, nggak apa-apa kalau badan itu sudah tua, rambut sudah mulai ubanan, tetapi semangat menuntut ilmu, semangat belajar itu tetap harus kuat, ya. Nah, demikianlah
ya keadaan para salaf rahimahumullahu taala dalam himmah ya. Ini sambungan dari prinsip yang ketiga. Allah taala wala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.